Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya mau cerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih itu adalah 4 dimensi. Saudara dan saya hidup di dalam 3 dimensi. Panjang, lebar, tinggi. Tapi kasih Tuhan lebih daripada 3 dimensi, 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Kita tidak mungkin hidup di dalam 3 dimensi. Karena kalau kita hidup di dalam situasi yang panjang, lebar, dan tinggi, kalau ada kedalaman, kita akan jatuh. Tetapi kasih Tuhan 4 dimensi. Saudara, saya mendengar sebuah berita yang mengagetkan saya. Dan saya sudah pernah cerita kepada saudara bahwa 30% dari anak-anak muda sekarang mengalami gangguan jiwa. Mental disorder. Mereka anxious, khawatir, takut. Saya kira ini gak cuma anak muda ya. Menghinggapi lumayan banyak orang. Tapi anak-anak muda zaman sekarang mengalami hal yang seperti itu. 1 di antara 3 atau 1 di antara 3 sepertiga. Ini banyak sekali. Saya berdoa dan menurut saya Tuhan Yesus sudah memberikan solusinya lewat Rasul Paulus. Di dalam kehidupan yang 3 dimensi di muka bumi ini kita mengalami tantangan secara fisik, secara mental, secara keuangan. Tetapi ada jawaban dari surga. Makanya kasihnya itu 4 dimensi. 4 lebih tinggi daripada 3. Angka 4 jelas lebih banyak daripada angka 3. Menurut saya tidak kebetulan karena Tuhan sudah memberikan jawaban buat saudara dan saya. Andaikan anak-anak muda ini yang terganggu jiwanya. Ngomong-ngomong terganggu jiwa dalam bentuk ketakutan, kekhawatiran, overthinking, bagaimana masa depan saya. Andai kata pikiran mereka, pikiran saudara dan saya diisi dengan kasih Tuhan yang 4 dimensi. Niscaya tidak ada ruang lagi untuk hati kita menjadi khawatir, takut. Memang harus saya sadari kadang kita mengalami gangguan seperti itu. Tetapi setiap kali ada gangguan seperti itu kita ingat lagi, kita menerima lagi kasih Tuhan yang 4 dimensi. Saya bacakan ayatnya sebelum kita lanjutkan. Diambil dari Efesus pasal 3. Saya baca dari ayat 17 sampai 19. Ini kata Rasul Paulus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Diam di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita yang tadinya mengalami gangguan mental disorder, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya, overthinking. Tidak lagi menjadi overthinking karena ada Kristus di dalam pikiran kita sehingga tidak ada rongga untuk hal-hal yang lain. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Pengertian kita tentang kasih tidak hanya 1 kali. Tetapi terus kita renungkan itu terus akan berakar dan berdasar seperti pohon yang semakin kuat akarnya walaupun mengalami gangguan dan goncangan angin dia akan tetap berdiri tegak, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, mengerti, menginternalisasikan, memahami. Nomor 1, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu tidak hanya secara head knowledge, tetapi secara heart knowledge. Tidak hanya lewat ilmu pengetahuan, tetapi masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam setiap ruangan di dalam hati kita, sehingga tidak ada rongga atau tempat lagi buat overthinking dan worry, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih itu melampaui segala pengetahuan manusia yang luar biasa, dia tetap lebih luar biasa. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam semua kepenuhan Allah. Pada waktu kita mengenal kasih Tuhan, kita mengenal seluruh kepenuhan Allah. Karena God is love, Tuhan itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih, berarti kasih itu juga adalah Allah. Saya tutup dengan kesaksian salah satu teman saya, salah satu gembala saya, dia bercerita bahwa dia mengalami tantangan dan rintangan pada waktu dia masih muda. Di mana keluarganya terbatas, tidak punya uang banyak. Dan saudaranya yang lain, kakak-kakaknya mendapat kesempatan untuk sekolah. Tapi pas waktu dia tidak mendapatkan kesempatan. Ditambah dengan
ayah yang sudah dipanggil Tuhan, tinggal dia bersama dengan ibu dan saudara-saudara yang lain yang masih membutuhkan bantuan keuangan. Nah, terpaksa dia dikirim ke dalam di luar kota di tempat saudara yang lain. Apa boleh buat? Di tengah-tengah dia sekolah, mengalami tantangan orang tua yang tidak ada, yaitu maksud saya bapaknya dan ibunya yang jauh dari rumah. Unfortunately dia mengalami sexual abuse oleh anggota keluarganya sendiri. Pokoknya sexual abuse. Sehingga trauma demi trauma dialami, saudara. Tetapi saya mengucap syukur, dia bercerita bagaimana dia di tengah-tengah dia ke sekolah lagi konsentrasi, minta maaf, dia dipegang sana, dipegang sini, sehingga menjadi trauma demi trauma. Waktu dia mengadu kepada orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa, malah berkata, kamu tetap di situ. Jadi lukanya tidak hanya kepada anggota keluarga daripada mama atau papanya, sekarang kepada mamanya sendiri. Karena kok rasanya mamanya tidak protect, melindungi dia, justru membiarkan dia mengalami sexual abuse. Tetapi saya mengucap syukur dia bercerita bagaimana kasih Allah menjangkau hidupnya, menjamah dia. Sehingga dia tidak hanya sembuh dari trauma tersebut, dia bisa melayani orang lain. Bahkan anak-anak kecil, bahkan anak-anak yang tidak punya kesempatan, anak-anak yang tidak punya privilege, bahkan anak-anak jalanan sekalipun. Dan hanya dengan sebuah pelukan saja, dia bisa merubah anak-anak tersebut. Wah, waktu saya bilang, waktu dengan embrace, dengan pelukan, saya mulai berpikir, apakah tangan yang luar biasa? Apakah baju dia yang luar biasa? Atau mukanya yang luar biasa? Bisa-bisa saja. Tapi menurut saya karena dia sudah mengalami kasih Allah yang 4 dimensi tersebut. Sehingga pada waktu dia memeluk anak-anak ini ada kasih yang supra alamiah. Kasih yang 4 dimensi melampaui kehidupan normal manusia yang 3 dimensi. Menjamah hidup orang yang dilayani oleh beliau. Kasih Tuhan 4 dimensi. Kalau saudara mengalami gangguan apapun, kembali terima. Dosis demi dosis, pagi, siang, malam, terima lagi. Kasih Tuhan yang 4 dimensi yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.